warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yukas Silva dari TI 223, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan model database untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman basis data yang diampu oleh Bapak Mutarung. Model database dengan nama Muhammad Yukas Silva, NIM dengan NIM 2201031000, kelas TI 223. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama arsitektur basis data, yang kedua database life cycle, yang ketiga centralized versus distributed basis data. Untuk pengertian arsitektur basis data, arsitektur basis data merupakan suatu kumpulan data yang tersimpan secara sistematik, di mana user dapat melihat data dan bagaimana cara user melihat data tersebut. Arsitektur ini juga berfungsi memberikan kerangka kerja bagi pembangunan basis data. Dalam arsitektur basis data terdapat 3 level. Yang pertama level internal atau physical level, yang berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik atau physical storage. Internal level adalah level terendah untuk mempresentasikan basis data. Record disimpan di dalam media penyimpanan dalam bentuk format bit, didefinisikan sebagai sebuah skema internal. Kedua, level eksternal atau view level. External atau view level berhubungan dengan bagaimana data direpresentasikan dari sisi setiap user. View level adalah level user. Yang dimaksud dengan user adalah programmer, end user, atau database administrator atau DBA. Programmer, bahasa yang digunakan adalah bahasa pemrograman seperti C, COBOL, atau PLE. End user, bahasa yang digunakan adalah bahasa query atau menggunakan fasilitas yang tersedia pada program aplikasi pada level eksternal ini. User dibatasi pada kemampuan perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan aplikasi basis data yang didefinisikan sebagai sebuah skema eksternal. Level yang ketiga level konseptual atau logika level, yang berhubungan antara internal dan eksternal level. Konseptual level adalah sebuah representasi seluruh muatan informasi yang dikandung oleh basis data. Tingkat level ini dilihat dari cara user dalam memahami atau mengetahui data. Berikut pengertian DBMS. DBMS mengoptimalkan pengolahan data menggunakan teknik skema database yang disebut normalisasi. Hasilnya, tabel data besar akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk meminimalkan redundansi dan dependensi. Selain itu, DBMS mendukung akses konkuren sehingga beberapa user bisa berinteraksi dengan database secara bersamaan, tapi tetap mempertahankan integritas data. DBS berjalan menggunakan comment system. Dengan menginput comment, administrator database akan memberikan instruksi untuk mengambil, mengubah, atau memuat data yang sudah ada. DBMS biasanya terdiri dari beberapa komponen terintegrasi yang melakukan tugas pengolahan data. Ini merupakan komponen dari DBMS.
Storage engine. Storage engine atau mesin penyimpan adalah elemen inti DBMS yang berinteraksi dengan sistem file di tingkat sistem operasi. Query language. Contohnya termasuk struktur query language atau SQL dan MongoDB, query language atau MQL. Keduanya digunakan untuk berinteraksi dengan database. Selanjutnya query process. Komponen ini menafsirkan query user sehingga database bisa memahami komen yang diinput. Kemudian optimizes engine memberikan insight tentang performa dan query database. Metadata catalog. Komponen ini bertindak sebagai repository objek database, sehingga objek yang dibuat akan disimpan di sini. Katalog ini digunakan untuk memverifikasi query sehingga user dan memberikan detail struktur database. Log manager. Komponen ini melacak aktivitas pengguna, login, backup, dan tindakan lainnya yang dilakukan dengan DBMS. Reporting and monitoring tool. Utilitas ini menghasilkan laporan dan memantau pengguna resource DBMS. Kemudian database utility tool tambahan yang melakukan tugas backup dan recovery, validasi data, perbaikan database, dan pengecekan integritas data di share server atau private server Anda. Ini merupakan gambaran dari skema DBMS. Terdapat dari utility, monitoring, log performa, query language, query process, storage engine, user, controls, dan sebagainya. Jenis DBMS. DBMS dikategorikan berdasarkan distribusi, database, model data, dan jumlah user yang didukung. Berikut ini adalah 3 jenis DBMS yang paling utama. Yang pertama, Relational Database Management System atau RDBMS. Relational Database Management System memiliki antarmuka yang user friendly dan menggunakan database terstruktur dalam bentuk tabel dengan relasi yang telah ditentukan sebelumnya. RDBMS menggunakan SQL agar bisa berinteraksi dengan database. Fitur-fitur yang membedakan RDBMS dengan DBMS adalah struktur data yang disusun dalam format tabel. Kedua, penggunaan RDBMS mendukung banyak user yang mengoperasikannya secara bersamaan. Yang ketiga, program mengontrol relasi antar tabel data yang tergabung. Keempat, data RDBMS bisa menangani data dalam jumlah besar. Yang kelima, database terdistribusi mendukung database terdistribusi, sedangkan DBMS tidak mendukungnya. Redundansi data. RDBMS memiliki kunci dan indeks untuk mencegah redundansi data, sementara itu DBMS biasanya tidak memiliki fitur semacam ini. Yang kedua, Dokumen Database Management System atau DODBMS. Dokumen Database Management System atau DODBMS mengelola data dalam file yang mirip dengan JSON yang hampir tidak memiliki struktur relasional. Sistem ini biasanya menggunakan MongoDB query language untuk operasi database, termasuk membaca dan menulis. Ketiga, Columnar Database Management System atau CDBMS. CDBMS
CDBMS mengelola database dalam format kolom untuk mencapai performa tinggi. Sistem ini menyediakan pemrosesan analitik yang cepat karena membaca data secara efisien. Itulah sebabnya bisnis dengan data yang memerlukan kapasitas disk yang besar biasanya menggunakan CDBMS. Selanjutnya, database lifecycle. Secara garis besar, siklus hidup basis data terdiri atas 4 fase, yaitu analisa kebutuhan, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Di dalam analisa kebutuhan, mencakup analisa pemrosesan data, analisa fungsi bisnis, dan kebutuhan bisnis data lainnya. Dalam desain mencakup pemodelan data konseptual, desain basis data logis, desain basis data fisik. Dalam implementasi mencakup buat dan uji basis data, memuat dan konvensi data dari sistem sebelumnya. Untuk pemeliharaan mencakup operasi dan pantau, modifikasi ketika kebutuhan berubah. Analisis kebutuhan data. Proses pengembangan basis data diawali dengan melakukan analisis fungsi bisnis organisasi secara umum, ruang lingkup, kelompok pengguna yang terlibat di dalamnya, data yang diperlukan dan contoh laporan atau dokumen yang ada. Untuk itu perlu dilakukan pengumpulan fakta yang sumbernya antara lain dari wawancara, observasi, pemeriksaan berbagai dokumen, misalnya formulir, laporan, dan arsip terkait lainnya. Memperoleh fakta dari banyak pengguna dapat dilakukan melalui kuesioner. Dengan mengumpulkan fakta yang relevan, diharapkan dapat diketahui kebutuhan data bagi pengguna dengan akurat dan lengkap. Desain basis data. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan data, dilakukan proses desain. Ada 2 pendekatan desain basis data, yaitu yang pertama, desain top down menggunakan model Entity Relationship atau ER. Desain dimulai dengan mengidentifikasi entitas, dilanjutkan dengan relationship atau hubungan antara entitas dan kardinalitas atau multiplisitas. Setiap entitas dilengkapi dengan atribut primary key dan foreign key bila ada. Yang kedua, desain bottom up dengan melakukan proses normalisasi. Desain dimulai dengan mengidentifikasi atribut, kemudian mengelompokkannya ke dalam data untuk membentuk relasi. Kedua, pendekatan saling melengkapi pada model IR awal. Normalisasi dilakukan untuk entitas atau relationship yang memiliki atribut dengan data ganda. Hasil normalisasi digunakan untuk memodifikasi model IR awal sehingga diperoleh model IR akhir yang lebih baik. Pada tahap desain basis data logis, melakukan pemetaan dari model IR ke tabel relationship. Jika tabelnya memiliki data ganda, lakukan normalisasi. Pemodelan data konseptual. Pemodelan data konseptual bebas dari implementasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Sistem operasi, DBMS, program aplikasi, bahasa pemrograman, dan sebagainya, sehingga kelak dapat diterapkan dalam platform apapun.
pemodelan data konseptual menggunakan model Entity Relationship atau ER harus merepresentasikan fungsi bisnis yang ada dalam organisasi dan menggambarkan kebutuhan data bagi penggunanya dengan lengkap dan akurat. Desain basis data logis. Berdasarkan model data konseptual dan perangkat aturan, setiap entitas dan relationship yang memiliki atribut dipetakan menjadi relasi yang memiliki kelompok atribut dengan data ganda mengakibatkan munculnya anomali ketika menambah, mengubah, atau menghapus data. Tabel yang demikian perlu dinormalisasi sekurang-kurangnya sampai dengan third normal form dalam bentuk normal ketiga. Setiap atribut relasi ditentukan tipe dan domain datanya, termasuk apakah datanya harus unik atau tidak. Hasilnya adalah spesifikasi untuk setiap relasi. Desain basis data fisik. Desain basis data fisik membutuhkan pengetahuan tentang DBMS, spesifikasi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan basis data dalam desain, dan definisi basis data fisik ditentukan organisasi record, pilihan organisasi file, penggunaan indeks, dan sebagainya. Sasarannya adalah untuk membuat desain penyimpanan data yang memberikan kinerja memadai dan memastikan integritas, keamanan, dan pemilihan basis data yang bekerja dengan baik. Sebagai contoh, proses dominan dengan frekuensi tinggi, volume tinggi, dan prioritas eksplisit dapat ditingkatkan kinerjanya dengan menggunakan denormalisasi. Dengan demikian, desain basis data fisik dilakukan dalam koordinasi dengan desain aspek lain, program, perangkat keras komputer, sistem operasi, dan jaringan komunikasi data. Implementasi basis data. Jika DBMS belum terpasang, instalisasi harus dilakukan. DBMS dapat dipasang pada server baru ataupun server yang sudah ada. Pilihan lain adalah menggunakan layanan basis data cloud seperti Azure SQL Database Service dari Microsoft, Amazon Relational Database Service atau Amazon RDS, atau Cloud SQL dari Google. Layanan generasi baru ini memungkinkan pengguna untuk membuat basis data yang dapat mudah dikelola, diuji, dan ditingkatkan sesuai kebutuhan. Setelah DBMS terpasang, langkah berikutnya adalah membuat basis data menggunakan bahasa basis data bagus Structured Query Language atau SQL yang ada pada DBMS yang dipilih. Selanjutnya, data harus dimuat ke dalam tabel basis data. Biasanya data harus diimpor dari sistem sebelumnya. Bila semua data dalam format basis data relasional yang sama, transfer data ke basis data baru dapat dilakukan dengan mudah. Dalam beberapa kasus, data mungkin harus diimpor dari basis data relasional lainnya, basis data non-relasional, file text, spreadsheet, dan lain-lain. Jika format data tidak mendukung pengimporan langsung, program konversi boleh jadi harus dibuat untuk memformat ulang data yang diimpor. Dalam kasus terburuk, sebagian besar data mungkin harus dimasukkan secara manual ke dalam basis data. Selanjutnya, administrator dan pengembang aplikasi menguji dan mengevaluasi basis data.
Selanjutnya, pemeliharaan basis data. Ketika basis data mulai beroperasi, pemantauan dilakukan untuk mengetahui apakah kebutuhan kinerja dipenuhi, apakah harapan pengguna meningkat dengan tujuan kinerja yang lebih baik. Jika tidak, modifikasi harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu centralized versus distributed basis data. Centralized adalah suatu sistem di mana keputusan dan aktivitas perancangan dikonsentrasikan pada suatu pemimpin atau lokasi tertentu dalam organisasi terpusat. Kekuasaan pengambil keputusan berada di kantor pusat, dan semua kantor cabang menerima perintah dari kantor utama. Ini yang kiri merupakan gambar dari centralized, dan yang kanan merupakan gambar dari distributed. Decentralized dalam beberapa aspek. Untuk dalam beberapa aspek, contohnya aspek keamanan. Centralized lebih rentan terhadap serangan siber, sedangkan decentralized lebih aman karena data disimpan di banyak node. Untuk aspek skalabilitas, centralized sulit diskalahkan saat organisasi tumbuh, sedangkan decentralized lebih mudah diskalakan dengan banyak node. Untuk aspek kontrol, centralized kontrol lebih banyak di tangan otoritas pusat, sedangkan decentralized memberi lebih banyak kekuasaan kepada pengguna. Untuk aspek kecepatan, centralized biasanya lebih lambat, sedangkan decentralized dapat lebih cepat dengan banyak node. Pada aspek biaya, centralized lebih mahal untuk didirikan dan dijaga, sedangkan decentralized biasanya biaya awal mungkin lebih rendah, tetapi pemeliharaannya biasanya lebih mahal. Ini untuk kelebihan centralized. Kelebihannya rantai komando yang jelas. Setiap orang dalam organisasi tahu kepada siapa mereka harus melapor. Hal ini memudahkan eksekusi keputusan dengan cepat dan seragam. Yang kedua, visi yang fokus. Organisasi dengan struktur terpusat dapat fokus pada pencapaian visinya dengan mudah. Semuanya pemangku kepentingan menerima pesan yang seragam. Yang ketiga, pengurangan biaya. Organisasi terpusat mengikuti prosedur standar yang membantu mengurangi biaya administrasi. Lalu untuk kekurangan centralized, kepemimpinan birokratis. Karyawan hanya menjadi pelaksana keputusan yang dibuat oleh eksekutif puncak. Kedua, kontrol jarak jauh. Eksekutif mungkin membuat terlalu banyak keputusan yang diabaikan atau diimplementasikan dengan buruk oleh karyawan. Yang ketiga, keterlambatan dalam pekerjaan. Terjadi keterlambatan dalam pekerjaan karena catatan dikirim ke dan dari kantor pusat. Berikut contoh kasus model database, yaitu sistem informasi tracking remaja stunting. Untuk batasan masalahnya, sistem ini akan digunakan untuk mengelola dan mendata remaja yang mengalami stunting di sebuah posyandu remaja. Pengguna utama sistem ini akan mencakup staf medis atau dokter, administrasi puskesmas, dan remaja. Sistem ini akan mengelola data remaja, menjadwalkan pemeriksaan atau skena secara periksa atau secara berkala,
riwayat penyakit, dan laporan pendataan. Untuk analisa kebutuhan di dalam data remaja itu nama remaja, nomor identitas remaja, tanggal lahir, alamat remaja, jenis kelamin, riwayat kesehatan remaja, misalnya riwayat penyakit, vaksinasi, lalu data orang tua atau wali, data kesehatan terkini, misalnya tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, kemudian nomor kartu posyandu. Kemudian untuk data staf medis atau dokter, nama dokter, nomor identitas dokter, puskesmas tempat bekerja. Kemudian untuk data puskesmas, nomor identitas puskesmas, alamat puskesmas, nomor kontak, daftar staf medis yang bekerja di puskesmas tersebut. Kemudian analisis kebutuhan data pendataan, tanggal pendataan, data remaja yang diperiksa mungkin dengan nomor identitas atau referensi unik, hasil pemeriksaan stunting, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lalu diagnosis atau tindakan yang diambil oleh dokter, lalu data staf medis yang melakukan pemeriksaan, nomor pendataan. Berikut untuk analisis kebutuhan data pada tabel remaja ID dengan prima key, nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, riwayat kesehatan, data orang tua, data kesehatan terkini, nomor kartu posyandu, unit, kemudian data staf medis atau dokter, nomor identitas dokter, puskesmas tempat bekerja, kemudian data puskesmas, nomor identitas puskesmas, nama puskesmas, alamat puskesmas, nomor kontak, daftar staf medis yang bekerja di puskesmas tersebut, lalu data pendataan, tanggal pendataan, data remaja yang diperiksa mungkin dengan nomor identitas atau referensi unik, hasil pemeriksaan stunting, lalu diagnosis atau tindakan yang diambil oleh dokter, data staf medis yang melakukan pemeriksaan, lalu yang terakhir nomor pendataan. Berikut tadi itu merupakan presentasi model database. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.